Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayatullah, NIM E20193135. Di sini saya akan membuat video tanggapan pada video yang dikirim oleh Bapak dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis LC, yang mana dalam video tersebut membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Sudah dijelaskan dalam video tersebut bahwa pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang yang beredar di dalam perekonomian negara. Jadi kebijakan moneter ini adalah untuk mengatur pasokan uang, yang mana antara uang yang akan dicetak dan uang yang beredar harus diatur, yang mana kebijakan ini juga mempengaruhi tingkat inflasi dan deflasi. Jika uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat, maka akan terjadi inflasi, dan jika uang yang beredar terlalu sedikit, maka akan terjadi deflasi. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam kebijakan moneter, yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yang mana dalam video tersebut sudah dijelaskan bahwa kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi ketika jumlah uang di masyarakat menurun, maka kebijakan yang harus diambil yaitu adalah kebijakan moneter ekspansif untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya yaitu adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya kebijakan ini diambil ketika suatu negara mengalami inflasi, dan kebijakan ini juga disebut sebagai dengan kebijakan uang ketat. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Di sini dalam video tersebut sudah dijelaskan per poin dari tujuan kebijakan moneter, yang ada 8 poin. Yang mana yang pertama yaitu tujuan dari kebijakan moneter adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan pada kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan IS dan LM. Yang terakhir yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Lalu yang keempat yaitu instrumen kebijakan moneter. Dalam video tersebut sudah dijelaskan satu persatu dalam instrumen kebijakan moneter, yang ada 6 poin dalam video tersebut. Yang mana yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua yaitu kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir yaitu penyelesaian tingkat suku bunga. Lalu lanjut pada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Dijelaskan bahwa mazhab tersebut ada dua. Yang pertama mazhab iqtisaduna, yang kedua yaitu mazhab mainstream, yang mana mazhab istiqoduna yaitu adalah mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Sadat. Lalu untuk mazhab mainstream adalah mazhab yang diagunkan oleh tokoh-tokoh yang lain selain dari Muhammad Baqir As-Sadat, yang mana dalam mazhab istiqoduna menyebutkan bahwa pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Lalu dalam ekonomi mainstream menyebutkan bahwa tujuan kebijakan moneter dalam pemerintah adalah memaksimalkan
alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam Al-Quran melarang praktek penumpukan uang atau money hoarding karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen untuk ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Lalu yang terakhir yaitu ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yang mana dalam hal ini ada 8 poin dalam instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Yang pertama ada nisbatul ihtiyati, yang kedua ada iqna al-ma'wi, yang ketiga ada nisbatul iqrad, yang keempat ada i'adatus sanadat, yang kelima ada as-sukhwal islamiyah, yang keenam ada islamic suku, yang ketujuh ada istismar al-hukumi, yang ke-8 dan yang terakhir adalah adatut tashik. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.